Siapa yang siap diberkati firman Tuhan hari ini? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara satu firman Tuhan yang buat saya itu sangat spesial sekali. Dan kalau saudara bisa menangkap dan memahami ini bukan sekedar kayak yang ngerti nggak ngerti, tahu nggak tahu, tapi Anda benar-benar bisa menangkap, menerima dan mengerjakan ini dalam hidup saudara. Saya mau ngomong begini, hidup kita tidak akan sama lagi. Kita akan melihat bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan, bagaimana janji-janji Tuhan yang tercatat dalam firman Tuhan itu bukan cuma tercatat dalam firman Tuhan. Tapi itu akan diurapi, diberkati, terus kemudian diimpartasikan dan itu akan jadi pengalaman kita secara pribadi. Oke, jadi baca Alkitab bukan cuma kisah ribuan tahun yang lalu. Tapi baca Alkitab itu sebagai pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan kita. Oke, nah hari ini saya akan bicara tentang yang namanya the covenant of God. Tentang yang namanya perjanjian. Mari kita buka di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sampai di situ pembacaan kita. Di ayat ini kita belajar tentang yang namanya jalan Tuhan, the way of God, dibandingkan dengan jalan manusia, the way of man. Nah kalau Anda lihat di sini Anda akan bisa mengerti Tuhan yang ngomong jalanku itu bukan jalanmu. Kelasnya beda nih. Ya jalan manusia di bawah sana. Tapi jalan Tuhan di atas. Bahkan firman Tuhan ngomong seperti tingginya langit dari bumi. Berarti bedanya itu bukan tipis-tipis. Beda kelasnya itu jauh sekali. Yang di bawah ngelihatnya wow enggak sampai kejauhan. Demikian pula yang dari atas ngelihat ke bawah kelasnya beda sama sekali. Seperti itu kalau kita hidup dengan jalan manusia dibandingkan kalau kita hidup dengan jalan Tuhan. Saya berdoa kita semua di tempat ini anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan di tempat ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Saya berdoa Anda hidup di jalannya Tuhan. Amin. Itu jalan yang lebih baik. Itu jalan yang lebih tinggi. Itu jalan yang lebih superior dan itu jalan yang Anda akan lihat bagaimana hasilnya ajaib di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu di tahun 2023 ini kalau kita ingin selamat, kita ingin melihat perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita, saya ajak saudara berjalanlah di jalannya Tuhan. Ya, jangan berjalan di jalannya manusia. Kalau saudara anak Tuhan, tapi jalannya di jalan manusia. Jalan manusia sama seperti jalan orang dunia. Maka yang dialami orang dunia, kita juga bisa alami juga. Sama sekali nggak ada kurangnya kita jadi orang Kristen. Ya, mereka kerja keras, kita juga bisa kerja keras. Mereka networking, kita juga bisa networking. Ya, dan itu semua jalan manusia kita bisa kerjakan. Tapi jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan manusia. Mari kita baca 2 Samuel 22 ayat 31 bagian A saja. Adapun Allah jalannya apa? Sempurna. Semuanya katakan sempurna. Lebih keras katakan sempurna. Jalan Tuhan itu apa? Sempurna. Ini perfect. Itu jalan yang terbaik. Itu jalan yang paling akurat. Paling benar. Namun demikian, saya mesti memberikan warning terlebih dahulu dengan saudara bahwa jalan yang terbaik, jalan yang perfect itu, yang sempurna itu tidak selalu
jalan yang paling nyaman. Tidak selalu jalan yang paling gampang. Tidak selalu jalan yang paling singkat, paling cepat. Padahal kita manusia maunya gampang, singkat, instan. Ya, tapi jalan Tuhan nggak kayak gitu. Makanya Tuhan ngomong jalanku beda sama jalanmu, lain. Mari kita baca. Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menuntun umatnya keluar dari perbudakan Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Perhatikan, walaupun jalan ini yang paling dekat. Tuhan ngomong, aku gak pimpin kamu lewat jalan itu, walaupun itu jalan yang paling dekat. Harusnya shortcutnya ke situ, instannya ke situ. Tuhan ngomong enggak, no. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu nih, bangsa Israel belum siap. Kalau nanti dibawa lewat situ, langsung balik ke Mesir mereka. Jadi Tuhan itu kalau milihin jalan buat kita, dia pilihkan jalan yang terbaik buat kita. Amin. Saya mau ngomong sama saudara, proses yang Anda lalui dalam hidupmu, saya percaya itu proses yang terbaik. Haleluya. Jadi lewati proses yang dari Tuhan itu. Saya lanjutkan dulu. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Perhatikan kata itu. Berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Coba Anda renungkan itu. Harusnya dari sini ke situ langsung bisa aja ke situ. Tapi anehnya Tuhan bawa bangsa Israel muter dulu. Kemana dulu. Setelah itu baru sampai ke tujuan. Karena itu proses yang dibutuhkan mereka. Dibutuhkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan mereka. Sehingga mereka ready untuk masuk di dalam rencananya yang terbaik. Saya berdoa yang Anda alami adalah rencananya yang terbaik. Yang Anda terima adalah berkatnya yang terbaik. Haleluya. Tapi untuk kita ngalami itu, kita harus ngerti. Tuhan punya cara sendiri dalam menuntun hidup kita. Ya, baca lagi. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Ini petunjuk firman Tuhan. Ya, dalam hidup itu saudara harus ngerti. Hal-hal yang kita baca ini mungkin tidak menyenangkan buat saudara. Tapi pastilah ini akan membawa yang terbaik dalam hidup saudara. Ini kata Tuhan. Bahkan ini Yesus katakan. Masuklah melalui pintu yang apa? Sesak itu loh, kok disuruh lewat pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara harus ngerti itu. Kalau saudara dalam hidup hanya ngikutin orang banyak ngelakuin apa, kita ngelakuin apa, jalan yang lebar, yang gampang, yang dipilih oleh orang banyak, hati-hati. Bisa-bisa itu menuntun pada kebinasaan. Cari yang gampang, cari yang cepat, instan kaya, instan sukses, cepat cuan, cepat naik. Banyak orang maunya begitu. Tapi firman Tuhan ngomong, banyak yang mengalami kebinasaan. Ya, lanjutkan. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Walaupun sempit, walaupun sesak, gak nyaman, gak enak. Tetapi jalan itu menuju pada kehidupan. Pada kemenangan sejati. Pada kesuksesan sejati. Pada keselamatan sejati. Lihat. Dan sedikit orang
yang mendapatinya. Mendapati kehidupan itu. Saya berdoa nama saudara tercatat dari daftar yang sedikit ini. Dalam hidup saudara yang Anda dapatkan kehidupan yang terbaik, rencana Allah yang sempurna, itu yang tergenapi di dalam kehidupan saudara. Oke, Anda lihat saja bagaimana Tuhan menuntun Abraham. Saya mau tanya sama saudara, ketika Tuhan berjanji sama Abraham, Abraham aku akan memberikan anak, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Menurut saudara bisa enggak saat itu juga Tuhan kasih anak? Bisa nggak satu juga Tuhan berkati mereka, setelah itu Sarah istrinya mengandung. Terus setelah itu melahirkan anak. Bisa apa tidak? Tapi herannya Anda harus ngerti. Abraham harus menunggu sekitar 25 tahun sebelum janji Tuhan itu tergenapi. Saya mau tanya sama saudara, kalau disuruh sama-sama menikmati penggenapan janji Tuhan, mendingan instan atau mendingan nunggu 25 tahun? Siapa yang mau menunggu 25 tahun? Manusia maunya instan, gampang, cepat. Kita pikir kalau mujizat dari Tuhan selalu yang gampang, enak, dan cepat. Tapi saya yakinkan saudara, yang terbaik jalan Tuhan. Tuhan ngomongnya jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Ya benar, Abraham disuruh nunggu 25 tahun. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajarkan iman. Supaya Abraham bertumbuh mekar dalam imannya. Bukan cuma punya mujizat, sudah langsung jadi, tapi imannya mentah. Imannya belum terbentuk. Sangat mungkin, sangat bisa. Dia kerjakan mujizatnya dalam hidup kita. Walaupun kita belum ready pun, dia kasih itu sebagai grace, sebagai anugerah. Kita belum siap pun dia kasih itu sama kita. Sangat bisa. Tapi dalam case-nya, kasusnya Abraham ini, no. Tuhan sengaja tunggu dia 25 tahun. Tahun pertama, kamu dikasih janji. Percaya enggak? Percaya. Tahun kedua, agak percaya. Tahun ketiga, turun percayanya. Tapi dari situ Tuhan ajari dia. Sehingga dalam kondisi apapun, tetap percaya. Tambah percaya, walaupun istrinya sudah mati haid. Abraham sudah gak subur. Tetapi tetap percaya. Sampai di satu titik. Setelah 25 tahun. Janji itu tergenapi. Dan saya mau ngomong begini. Begitu janji yang dari Tuhan itu tergenapi. Anda harus tahu. Kalau Tuhan nunggu selama itu. Untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Pastilah Tuhan punya rencana yang lebih besar dan yang lebih baik dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Kenapa? Karena justru dari situ Tuhan gak kasih cuma satu, Ishak keturunannya. Tuhan jadikan Abraham bapak banyak bangsa. Sampai hari ini pun saudara dan saya ribuan tahun setelah itu. Setelah dia terima mujizat pertamanya. Nunggu 25 tahun. Tapi selama ribuan tahun. Semua bangsa menyebut dia Bapak Abraham. Nunggunya 25 tahun. Tapi blessingnya ribuan tahun. Gak habis-habisnya selamanya. Kalau ada di antara saudara. Melihat kiri kananmu. Cepat majunya. Cepat naiknya. Cepat suksesnya. Engkau kok prosesnya lama sendiri. Engkau sudah taat. Engkau sudah setia. Saya mau ngomong sama saudara. Tetap jalan di jalannya Tuhan. Jangan turun level dengan di jalannya manusia. Cari jalannya. Cari yang gampang. Cari yang instan. No. Apapun yang terjadi. Tetap komit sama jalannya Tuhan. Kenapa? Saya yakinkan saudara. Yang Anda doakan segini. Tapi yang Tuhan mau kerjakan. Berlipat kali ganda lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan mau berikan, Tuhan rancangkan itu dalam hidup kita. Karena itu berjalanlah di jalannya Tuhan. Berjalanlah di jalannya Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Kita manusia kalau cuma mikir dengan pikiran kita nggak nyampe. Tapi kalau Tuhan pimpin kita ke situ, Dia siapkan yang terbaik untuk hidup kita. Waktu saya pertama kali mulai melayani, setelah selesai sekolah Alkitab, saya mulai melayani. Lebih gampang buat saya pada waktu itu melayani di gereja kita di Solo. Karena saya anak pendeta, gereja kita di Solo sudah maju pada waktu itu. Dan saudara boleh cek,
mayoritas anak pendeta di Indonesia ataupun di dunia itu akan meneruskan gereja yang digembalakan oleh bapaknya. Ya di kota itu, ya di gereja itu. Tapi di dalam case-nya saya beda. Saya dilempar keluar. Pak Obaja ngomong sama saya, kamu ke Jogja, merintis gereja sendiri di Jogja. Jadi saya meninggalkan semua zona nyaman saya, yang lebih gampang, lebih enak buat saya tinggalkan. Untuk apa? Memulai perintisan gereja di Jogja. Dan saudara semua ngerti, apapun itu, entah gereja, entah itu organisasi, yayasan, bisnis, apapun itu, yang namanya merintis sesuatu, itu perjuangannya besar. Harus melalui proses ini, itu, dan lain sebagainya. Saya harus melalui proses yang gak mudah. Difitnah, proses banyak masalah, tantangan, dan banyaklah. Saya gak punya waktu untuk cerita sama saudara, tapi saya ngalami banyak proses itu di dalam kehidupan saya. Kenapa kok harus melalui semuanya itu? Dan gak langsung maju lagi. Gak langsung terjadi terobosan lagi. Gak langsung bertumbuh lagi. Karena ternyata di momen itu Tuhan sedang mengajari saya untuk menjadi tahan uji. Untuk belajar bersandar kepada Tuhan. Untuk mengandalkan kekuatan Tuhan daripada kekuatan manusia. Kalau saya nggak diajarin kayak gitu, saya pokok kalau berpikir apa, ngerencanain apa, jalan apa, sukses. Berpikir buat rencana, kerjain, sukses. Saya percayanya sama kekuatan saya, rencana saya, atau kuasa Tuhan. Saya percaya sama diri saya sendiri. Kalau saya percaya sama diri saya sendiri, saya hanya bisanya sejauh yang saya bisa. Tapi untuk satu masa dalam hidup saya, walaupun yang saya pikirkan benar, yang saya kerjakan benar, tapi nggak tembus, tetap nggak bisa ada pertumbuhan, nggak bisa ada kemajuan. Ternyata Tuhan sedang mengajari saya berjalan di jalannya Tuhan. Saya sedang diajari untuk bergantung kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, untuk bergerak di dalam kuasa dan pengurapan Tuhan. Saya sedang belajar untuk menangkap hikmatnya Tuhan. Dan ketika saya nangkap pelajaran yang Tuhan mau saya pelajari itu, akhirnya terobosan juga terjadi. Tapi berita baiknya, terobosannya bukan sesuai kapasitas saya. Tapi terobosannya, Alkitab mencatat, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi lebih dari yang saya pikirkan dan bayangkan. Artinya Anda yang sedang melalui proses yang dari Tuhan. Di dalam pernikahan, di dalam karir saudara, di dalam keuangan saudara. Hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan aku komit untuk berjalan di jalannya Tuhan. Aku mau ikut di dalam prosesnya Tuhan. Aku mau rencana Tuhan yang terbaik tergenapi di dalam kehidupanku. Doa saya itu terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan saudara harus ngerti, jalan Tuhan, tadi kan kita semua ngomong kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Boleh katakan amin? Itu adanya jalan Tuhan di dalam firman-Nya. Di dalam perjanjiannya. Kan kita punya pertanyaan. Gimana caranya berjalan di jalannya Tuhan? Balik lagi firman-Nya. Firman-Nya itu perjanjiannya. Kita baca ya. Mazmur 25 ayat 12 dan 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Anda mau ditunjukin Tuhan jalan yang harus engkau pilih? Keputusan yang engkau harus ambil? Pasangan hidup yang mana yang harus engkau pilih? Pekerjaan mana yang harus engkau jalankan? Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan ngasih tahu jalannya apa? Ayat 14 sekarang. Bandingkan ayat 12 dan ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ini sama-sama orang yang takut akan Dia. Dan perhatikan, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tadi ayat 12 Tuhan ngomong sama yang takut akan Tuhan dikasih tahu jalannya. Di ayat 14 dikasih tahu perjanjiannya.
Berarti jalan Tuhan itu sama dengan perjanjiannya Tuhan. Dan kalau saudara berjalan di dalam jalannya Tuhan itu, engkau akan menikmati kasih setianya. Itu akan saudara nikmati dalam hidup saudara. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan, perhatikan, segala jalan Tuhan adalah apa? Kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kalau Anda jalan di jalannya Tuhan, hidupmu gak akan kering dari anugerah. Saya mau ngomong sama saudara, segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Anda jalan sama Yesus, engkau akan menikmati kasihnya baru setiap pagi. Kesetiaannya tetap ada di dalam hidup saudara. Engkau tidak akan dibiarkannya jalan sendiri, tetapi dia akan terus menyertai. Melalui api. Memang melalui api. Sadrak, Mesak, Abednego melalui api. Tapi tidak dihanguskan. Melalui air. Bangsa Israel menyeberangi Laut Merah itu. Tetapi tidak dihanyutkan. Jalan Tuhan itu kasih setia. Oh, saya berdoa mulai hari ini dalam hidupmu gak kering, gak kayak jalan sendiri ya. Kalau Anda jalan di jalan manusia, Anda jalan sendiri. Tapi kalau saudara jalan di jalannya Tuhan, saya yakinkan saudara, selalu akan tersedia penyertaan Tuhan itu di dalam hidup saudara. Itu akan selalu ada. Tuntunan Tuhan, kau dikasih tahu, milih yang ini. Keputusannya yang ini, lakukan ini. Nanti Anda akan mengalami itu. Kalau selama ini saudara belum mengalami itu, doa saya mulai hari ini dimulai di dalam hidup saudara. Penyertaannya, tuntunannya, dia kasih tahu, dia ajari kita ngelangkah itu gini, caranya begini. Kamu ketemu sama orang itu, kamu bicaranya seperti ini. Nanti Tuhan kasih hikmat. Oke, mari kita lihat seperti apa kalau orang itu dituntun di dalam jalannya Tuhan. Kita lihat tentang kehidupan Nuh di Kejadian 6 ayat 17 sampai 18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyama di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Jadi kalau Anda lihat dalam sejarah manusia ya, ada masa-masa tertentu itu terjadi gejolak, terjadi krisis, terjadi kelaparan. Kalau di masanya Nuh ini, seluruh dunia binasa semuanya. Nah mari kita lihat ini. Lihat ini. Kalau Anda ngerti hukumnya yang satu ini, Anda nggak takut tuh apapun yang terjadi dengan dunia, resesi kah, krisis kah apa. Nggak takut saudara. Kalau Anda ngerti rahasianya firman Tuhan ini. Perhatikan ayat berikutnya. 18. Tetapi dengan engkau. Siapa engkau di sini? Nuh. Dalam ayat ini tentunya Nuh. Tapi saya juga percaya ayat ini Tuhan juga mau kasih buat saudara dan saya. Amin. Dengan engkau aku akan mengadakan apa? Perjanjianku. Tuhan mau buat covenant sama Nuh. Waktu dunia mau binasa Tuhan ngomong, Nuh ayo kita buat covenant. Kita buat perjanjian. Kita buat agreement. Kita buat deal. Aku akan membuat perjanjian. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ketika dunia mau dilanda dengan air bah sampai semuanya mati binasa, Tuhan ngomong aku buat covenant sama kamu. Dengarkan baik-baik. Nuh selamat karena dia buat covenant sama Tuhan. Kalau saudara buat covenant sama Tuhan, saudara selamat apa tidak selamatnya, itu di tangan Tuhan. Bukan karena situasi dunia baik apa tidak baik,
Mau dunia baik, mau dunia tidak baik. Kalau Anda sudah buat covenant sama Tuhan, Tuhan yang akan pastikan engkau dan keluargamu baik. Kadang-kadang orang berpikir kalau keadaan dunia baik, ekonomi baik, pekerjaan saya baik, tapi ekonomi nyungsep, maka saya juga ikut nyungsep. Yes, itu di jalan manusia. Tapi Anda hari ini buat covenant sama Tuhan. Kalau Anda buat covenant, Anda punya special agreement. Anda punya special relationship sama Tuhan. Begitu hubungan ini sudah covenant. Covenant itu artinya apa sih? Covenant itu ada perjanjian. Bukan hubungan lepas-lepasan. Saya mau ngomong sama saudara, buat covenant sama Tuhan. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, saudara perlu buat covenant. Jadi orang Kristen itu bukan kayak lepas-lepasan, kita bebas-bebasan. No string attached. Ya, pokok yang saya rela, pokok yang saya mau, ya saya kerjakan. Kalau saya pas mood ibadah, saya ibadah. Kalau enggak, ya saya enggak ibadah. No. Covenant sama Tuhan itu beda. Makanya Tuhan ngomong gini, no, ayo kita buat covenant. Covenant, perjanjian, itu sama seperti kayak saudara. Saudara buat covenant dalam pernikahan. Ketika saya menikah sama istri saya mau tanya sama saudara, saya bebas-bebasan lagi atau saya sudah ada di dalam perjanjian? Ada dalam perjanjian. Hubungan saya sama istri saya tiba-tiba dimensinya berbeda. Saya nggak lagi bebas-bebasan. Ya kalau saya suka sama kamu, selama saya masih suka sama kamu, ya saya jemput kamu, saya antar kamu. Kalau saya nggak suka sama kamu, bye-bye. Itu bukan covenant, itu hubungan yang bebas. Tuhan itu ngajakin no, ayo kita buat covenant. Anda boleh baca dalam Alkitab sudah terbagi jadi dua. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab saudara itu isinya Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Allah membuat perjanjian dengan Adam. Allah membuat perjanjian dengan Daud. Allah membuat perjanjian dengan Nuh, dengan tokoh-tokoh itu. Itu Tuhan membuat apa? Covenant. Sehingga Tuhan ngomong, engkau menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Makanya orang kalau jalan sama Tuhan sudah buat covenant. Ibadah ini bukan pas kita bisa, kita ibadah. Yang namanya berdoa hubungan pribadi sama Tuhan setiap hari. Itu bukan kalau saya punya waktu, saya berdoa. Saya sibuk, saya gak punya waktu. Itu bukan covenant. No, Anda gak ngerti tentang covenant. Sama seperti saya sama istri saya. Begitu kita menikah, kita di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kita berjanji bahwa kita akan setia, baik dalam apa? Suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan. Dalam segala keadaan kita tetap setia. Itu covenant. Anda diajak sama Tuhan masuk dalam covenant. Jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen bebas-bebasan. Selama saya rela, selama saya mau. No. Hari ini Tuhan menawarkan sama kita, ayo buat covenant. Ada perjanjiannya. Dengarkan baik-baik. Kalau kita buat perjanjian sama Tuhan, bukan hanya kita yang terikat sama Tuhan. Tapi Tuhan juga terikat dengan kita. Dia akan pastikan setiap janji-janjinya di dalam perjanjian itu akan digenapkan dalam hidup kita. Itu covenant. Sama ibaratnya saudara kalau pengusaha. Anda buat covenant, perjanjian, bisnis partnership. Atau sudah buat perjanjian, jual beli tanah. Ada itu perjanjiannya di notaris, benar apa tidak? Ada ayat-ayatnya, Anda harus ngapain aja yang harus Anda lakukan. Dia harus ngapain saja yang dia harus lakukan. Dan kita dapat apa saja, dia dapat apa saja. Dan kita saling terikat. Perjanjian itu mengikat dua pihak, itu covenant. Pertanyaan saya sama saudara, hidupmu sama Yesus, saudara berjalan yang ikut Tuhan, itu berjalan bebas sesuai mood saudara, atau saudara punya covenant sama Tuhan? Dalam hidup saya melayani Tuhan, ini bukan
selagi saya bisa. Saya melayani Tuhan, itu sebuah covenant sama Tuhan. Saya beribadah sebuah covenant. Hubungan pribadi saya tiap hari, doa, firman sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, itu sebuah covenant. Dan saya berdoa mulai hari ini, kita semua masuk di dalam dimensi yang lebih dalam. Berjalan bersama dengan Yesus. Bukan dimensi bebas-bebasan. Tetapi dimensi perjanjian. Di situ engkau akan menikmati kasih setianya. Di dalam level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hidup saudara akan tergenapi. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kenapa sih kok Tuhan mau buat perjanjian sama kita? Kenapa kok Tuhan mau saudara dan saya masuk di dalam covenant? Nomor satu, karena dia sayang sama kita. Saudara harus tahu loh, waktu iblis, dulu tuh dia, Lucifer itu adalah salah satu penghulu malaikat. Tapi setelah itu dia jadi sombong, jatuh dalam dosa. Dan Tuhan tidak buat covenant. Covenant tuh gak main-main saudaraku. Sekarang saudara mau buat perjanjian sama big boss. Gak segampang itu. Malaikat saja, penghulu malaikat saja gak dikasih. Tapi manusia ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, Tuhan tawarkan perjanjian. Bahkan dia rela turun ke dunia, mati bagi kita. Memberikan tubuh dan darahnya supaya kita yang harusnya binasa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya apa? Supaya kita selamat. Karena dia sayang sama kita, dia tawarkan covenant. Yang kedua, Tuhan kenapa mau tawarkan covenant sama kita? Karena di dalam kehidupan kita mengikut Yesus, dia itu mau, itu adalah pilihan kita. Ngikut Yesus bukan karena dipaksa sama Yesus harus ngikut dia. Tuhan itu maha kuasa, bukan maha pemaksa. Dia ketok pintu hati kita. Yesus ngomong, siapa yang membukakan, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Tapi kalau saudara dan saya tutup pintu hati, enggak mau. Dia tidak paksa. Jadi dia itu kasih sama kita, sama-sama kita ngiring Yesus. Silahkan. Saudara mau bebas-bebasan ngiring Yesus, ya terserah. Tapi saya yakinkan orang Kristen yang seperti itu, Alkitab itu cuma buku yang cerita masa lalu. Tetapi kalau saudara mau Alkitab itu, semua yang tercatat dalam Alkitab, semua keajaiban, semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu jadi nyata dalam hidup saudara. Anda sungguh-sungguh menikmati hidup di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, saudara buat covenant sama Tuhan. Why covenant? Kenapa covenant? Karena Tuhan mau kita belajar komitmen. Semuanya katakan komitmen. Yang lebih kuat katakan komitmen. Semuanya lebih kuat lagi katakan saya mau komit sama Tuhan. Di zaman kita sekarang apalagi? Orang itu carinya hubungan yang tanpa komitmen. Gak usah menikah. Kita hubungan suami istri aja, suka sama suka. No komitmen. Makanya Tuhan ngomong, jalanku bukan jalanmu. Lain sih, konsepnya sudah beda. Jalan manusia harus konsepnya sudah beda. No komitmen. Tapi Tuhan ngomong, kalau kamu mau sama aku, covenant. Alkitab saudara itu buku kitab perjanjian. Itu kitab covenant. Yang Anda baca itu covenant. Kalau saudara mau ikut Yesus, dia mau kita belajar komitmen. Makanya tadi saya ngomong sama saudara, buat saya ibadah itu bukan saya sempat. Sempat nggak sempat, kalau sudah komit harus bisa. Benar apa tidak? Anda lakukan perjanjian jual beli. Saudara ngomong mau beli tanahnya dia 100 meter persegi. Di tempat itu, di jalan itu. Ditunjuk yang itu ya. Harganya berapa? Harganya 1 miliar. Orang itu nggak mau tahu. Saudara punya uang berapa, pokok 1 miliar harus ditransfer tuh di rekeningnya. Benar apa tidak? Itu komitmen. Komitmen nggak ada gini,
Ya nanti kalau saya ada duit. Nanti kalau pas saya bisa saya kasih kamu 1 miliar. No deal. Nggak ada kesepakatan. Nggak ada perjanjian. Perjanjian itu require komitmen. Siapa di sini yang mau setiap firman-Nya, setiap janjinya yang tercatat dalam Alkitab, itu bukan cuma retorika, tetapi Tuhan benar-benar genapkan itu. Tuhan pastikan itu terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang mau itu? Hari ini ikatkan dirimu, buat komitmen masuk dalam perjanjian dengan Tuhan dan nikmati setiap janjinya tergenapi dalam hidupmu. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Makanya firman Tuhan ngomong Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Semuanya itu kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya itu. Kesuksesan, keberhasilan, semua yang diimpikan manusia. Semua yang dicari sama manusia. Ayat sebelumnya ngomong semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau bangsa yang tidak mengenal Allah itu jalan manusia ya. Ngejarnya semuanya itu. Begitu ayat 33. Tetapi kamu carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini jalannya Tuhan. Maka ini dealnya, ini covenantnya. Tuhan komit semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi dalam hidup saya enggak pusing dengan semuanya itu. Saya enggak ngejar berkat, saya enggak ngejar kekayaan, saya enggak ngejar kesuksesan. Saya ngejar kerajaan Allah dan kebenaran. Dan Tuhan akan pastikan semuanya ditambahkan. Mulai hari ini, bukan engkau yang mengejar berkat, berkat yang mengejar saudara. Amin. Bukan saudara yang ngemis-ngemis untuk minta promosi, tapi promosi yang akan datang kepada saudara. Yes, karena itu Anda sama Tuhan buat covenant. Jangan bebas-bebasan sama Tuhan. Anda mau amin-amin, kalau Anda di luar covenant, di luar perjanjian, ayat itu nggak bisa berlaku. Ayat itu berlakunya buat orang yang covenant sama Tuhan. Tuhan mau kita komitmen. Jadi saya mau ajak saudara komitmen sama Tuhan. Siapa mau komitmen sama Tuhan? Siapa mau cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Itu menurut saudara komitmen itu cuma kata-kata atau action? Action. Cari kerajaan Allah itu action, bukan cuma kata-kata. Action nyata apa sih? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesederhana hatinya Yesus jadi hati saudara. Visinya Yesus, perjuangannya Yesus jadi perjuangan saudara. Perjuangannya Yesus apa? Kita mau anak manusia turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus tuh sampai ngasih nyawa supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Anda ngomong mau komit sama kerajaan Allah, saya tantang saudara, selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa itu bukan tugas pendeta saja. Selamatkan jiwa itu tugas orang-orang yang buat covenant sama Tuhan. Selamatkan jiwa itu bukan kalau kita sempat, kalau kita nggak sungkan, kalau pas suasananya, kalau lagi enak, masuknya baru kita bersaksi. No. Selamatkan jiwa itu covenant, komitmen. Komitmen. Hari ini saya ingin tantang saudara. Tahun ini komitmen. 12 jiwa buat Tuhan. Tadi waktu saya ngomong janji Tuhan tergenapi. Amin. Itu janji Tuhan tergenapi bagiannya Tuhan. Begitu bagiannya kita 12 jiwa buat Tuhan. Orang itu gampang enak ya. Oh saya pengen punya tanah itu. Yang itu apartemen itu punya saya. Begitu suruh bayar. Lah apa? Namanya komitmen, covenant. Saya berdoa sama seperti saudara mau Tuhan komit mengerjakan bagiannya. Kita juga komit mengerjakan bagian kita. Saya berdoa dalam hidup saudara mulai hari ini ada komitmen untuk jadi saksi Kristus. Ada komitmen untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tahun ini 12 jiwa. 12 jiwa.
12 jiwa. Dari 12, saya tantang saudara, dari 12 jiwa yang Anda jangkau, paling tidak 4, saudara follow up sungguh-sungguh. Sampai tertanam di dalam gereja. Karena komitmen kita adalah memperluas kerajaan Allah. Supaya yang terhilang diselamatkan. Lakukan itu, kerjakan itu. Dan lihat. Karena Tuhanmu itu Tuhan yang setia. Saudara buktikan itu. Karena saya sudah buktikan itu dalam hidup saya. Saya ngejarnya kerajaan Allah. Dan Dia tambahkan semuanya. Mau krisis, nggak ngurus. Karena komitmen saya sama Tuhan. Bukan kalau nggak krisis saya komitmen. Kalau krisis saya nggak komitmen. Kalau pandemi saya komit. Kalau nggak ada pandemi saya komit. Kalau pandemi lah gimana? Kan keadaannya gitu. No. Saya komitmen sama Tuhan. Dalam keadaan apapun. Karena itu saya benar-benar mengalami. Dalam keadaan apapun. Penambahan yang dari Tuhan itu. Tidak pernah berhenti. Dari waktu ke waktu. Penambahan lagi. Dan terus penambahan. Bahkan pelipat gandaan Tuhan kerjakan. Tapi itu covenant. Saya tantang saudara hari ini. Komit ya. Kerajaan Allah. Namanya mau dapat tanah. 100 meter janjinya 1 miliar. Komit. Kita bayar 1 miliar. Kita dapat tanah 100 meter itu covenant. Saudara jangan ngomong sama pasangan saudara. Ya pokok kalau aku pas mood aku jadi suami kamu. Kalau enggak mood jadi suami orang. Lah. Enak. Kita covenant. Kita bangun kehidupan bersama-sama. Kita jalan bersama-sama. Kenapa kok Tuhan mau lakukan itu? Karena sederhana. Perjanjian Tuhan itu kunci utama hidup sukses dan bahagia. Baca yuk. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan apa? Setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini covenant saudaraku. Covenant itu mengikat. Jika engkau baik-baik, kalau enggak baik-baik ya enggak batal itu. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Hari ini saya berdoa sementara firman ini disampaikan. Anda baik-baik mendengarkan firman Tuhan ini. Dan apa? Melakukan dengan setia. Covenant sama Tuhan itu bukan covenant saya coba dulu ya. Kalau cocok jalan ya. Kan sekarang banyak hubungan pria wanita gitu ya. Kalau kita cocok jalan ya enggak ya sudah ya. No. Sama Tuhan Anda enggak bisa gitu. Apa? Tuhan enggak terima orang yang maunya coba-coba gitu. Ini covenant. Setia. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sekarang Tuhan ngomong apa? Buat Anda yang mau ya, yang covenant. Anda mau tadi itu komitmen kerajaan Allah. Selamatkan jiwa itu. Tuhan ngomong gini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Oh mulai hari ini Anda gak akan turun. Karena di tangan Tuhan kuasa untuk meninggikan dan merendahkan. Kalau Tuhan ngomong, aku akan mengangkat engkau. Kekuatan neraka mana yang bisa menurunkan saudara? Kekuatan manusia mana yang bisa menjegal saudara? Kalau tangannya yang kuat yang mengangkat saudara. Terima ini janji Tuhan. Aku akan mengangkat engkau. Di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ayat 4, 5, 6 di Ulangan 28 isinya blessing demi blessing demi blessing. Anda boleh baca di rumah. Itu segala blessing yang baik. Tuhan ngomong, aku akan perintahkan datang kepadamu. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita.
Tapi semuanya itu dimulai dengan kata jika. Jika itu syarat. Jadi perjanjian itu syarat. Ada syarat. Kita orang Kristen maunya pokok kalau ada firman Tuhan ngomong, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin, amin. Maunya cuma dapat enaknya. Tetapi ketika komitmennya kita, no. Tuhan ngajak kita hari ini. Saudara yang selama ini nggak tahu, kita masing-masing beda ya. Jadi orang Kristen saudara gimana selama ini? Ibadah saudara ini ibadah covenant atau ibadah yang kalau sempat ibadah. Kalau lagi ada acara piknik nggak ibadah. Karena itu menentukan seberapa Tuhan komit sama janjinya dalam hidupmu. Jangan protes sama Tuhan. Saudara melayani Tuhan, bersaksi, selamatkan jiwa itu covenant atau... Kalau itu jadi covenant dalam hidupmu, Anda akan saksikan Tuhanmu itu Allah yang setia. Orang yang setia maunya sama orang yang setia. Benar apa tidak? Tuhan tidak mau dipermainkan. Jangan mempermainkan Tuhan. Hari ini saya ajak saudara masuk dalam hubungan yang lebih dalam lagi sama Tuhan. Dan tahukah saudara, covenant ini tersedia untuk semua orang sepanjang zaman. Ulangan 29, kita mulai ayat yang ke-10. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Siapa aja nih? Para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu. Berarti ini orang-orang topnya mereka apa bukan? Yes, ini orang-orang topnya, kelas atasnya mereka di bangsa itu. Tapi lihat berikutnya. Semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu. Berarti coveragenya orang asing pun diperbolehkan masuk covenant. Bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu. Sampai yang paling bawah, yang grassroots, akar rumput. Orang di level paling atas sampai yang level paling bawah. Lihat Tuhan ngomong apa? Ayat 12. Untuk masuk dalam perjanjian Tuhan Allahmu. Yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini. Anda bisa loh buat covenant sama yang maha kuasa. Yang mencipta surga dan bumi. Bisa loh. Saudara gak pernah dengar khotbah kayak gini kan? Karena kekristenan sudah sampai di titik di mana cuma di permukaan. Kalau sempat ibadah, kalau sempat memuji, menyembah, doa, kalau ingat. No. Bukan kehidupan kayak gitu saudara. Covenant sama Tuhan. Dan itu diberikan sama semuanya. Lanjutkan ayat yang ke-15. Ayat yang 14. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Bukan cuma kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah ini. Ayat 15. Tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Yakni yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita. Berita baiknya kalimat terakhir ini. Dan juga dengan setiap orang yang apa? Tidak ada di sini. Pada hari ini bersama-sama dengan kita. Artinya siapa saja di zaman apapun Tuhan buka kesempatan. Anda bisa masuk di dalam covenant perjanjian dengan yang maha kuasa. Dengan Tuhan Allahmu pencipta surga dan bumi ini. Mau gak saudara masuk dalam covenant sama Tuhan? Mau gak mulai hari ini jalan sama Yesus tuh jalan covenant? Ngikut Yesus tuh ngikut covenant. Dan tahu nggak saudara, covenant sama Yesus tidak bisa dibatalkan. Kalau Anda buat perjanjian sama manusia, ada nggak ayat dalam perjanjian itu bisa dibatalin? Biasanya karena apa? Force major. Karena kalau keadaan terjadi begini, begitu, yang di luar kendali maka perjanjian batal. Anda mau itu apa? Asuransi. Asuransi, wah janjinya luar biasa sekali. Tapi Anda teliti aja, di dalam perjanjian di asuransi, kalau terjadi situasi perang, tidak di cover.
Jadi ada yang namanya force major. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kalau engkau buat janji sama manusia itu bisa berubah. Manusia juga bisa mencurangi dan tidak menggenapi. Tapi kalau Anda buat perjanjian sama Tuhan, perjanjiannya mengikat. Apapun yang terjadi, dia akan pastikan bagiannya dia kerjakan dan dia genapkan dalam hidup saudara. Kita baca ya. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Mau gempa kah? Saudara yang pernah mengalami gempa ya, Anda ngerti betapa mengerikannya itu. Waktu gempa Jogja terjadi, saya ada di sana saudaraku. 6.000-an orang meninggal dunia waktu itu. Tapi Tuhan ngomong, mau gempa kah, mau resesi kah, mau kerusuhan kah, mau apapun kah. Lanjutkan. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Wow. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang hebat. Allah yang berkuasa. Mau kejadian apapun. Dia ngomong perjanjianku tidak akan bergoyang. Gak ada force major bersama Tuhan. Mazmur 89. Ayat yang ke-34 sampai 38. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Makanya tadi Tuhan ngomong, jikalau kamu baik-baik mendengar perintahku, suaraku, dan melakukan dengan setia. Anda setia? Tuhan ngomong begini, kesetiaanku tidak akan kujauhkan daripadamu. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Tuhan gak akan mencurangi. Anda buat perjanjian ya sama manusia, berapa banyak orang buat perjanjian sama developer tapi diakali. Benar enggak? Diakali sama manusia. Tapi Tuhan kita, dia tidak akan mengakali kita. Dia tidak akan mencurangi kita. Ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Apa yang keluar dari bibirku tidak akan kubah. Saudaraku, mana ada perjanjian kayak gini di dunia? Ini hanya Tuhan yang mampu cover seperti itu. Karena dia yang maha kuasa, dia yang tidak terbatas. Dan hari ini, dia buka dirinya, dia tawarkan perjanjian. Buat saudara dan saya yang mau, ayo jalan sama Yesus. Bukan jalan selama suka, jalan dengan komitmen. Anda akan melihat komitmennya, kesetiaannya sempurna. Anda mau? Pak Obaja, di keluarga kita tuh yang pertama terima Yesus. Waktu itu ngalami rambut, masalah waktu remaja ya. Ngalami masalah, rambutnya rontok, pergi ke dokter, pergi ke paranormal, pergi ke dukun, kemana-mana. Gak ada kesembuhan. Saking desperate-nya, terus dia doa. Sampai dia dengar tentang Yesus. Dan dia ngomong gini, Yesus, kalau engkau ada, kenapa doanya gitu? Karena di keluarga kami dulu gak percaya Tuhan, gak percaya setan. Kita tuh gak percaya yang gitu-gituan. Tuhan ya gak percaya, setan ya gak percaya. Yang percaya apa? Kerja keras. Itu keluarga kita. Terus sampai di satu titik Pak Obaja ngomong gini, Yesus kalau engkau memang ada, sembuhkan aku, kasih aku rambut. Kalau aku sembuh, aku janji akan ngikut engkau. Hari ini dia doa. Malamnya tidur, besok paginya waktu dia bangun biasanya itu di bantal itu rambut rontok banyak sekali. Itu pertama kalinya dia bangun gak ada rambut yang rontok. Terus wah senang rambutnya mulai tumbuh, wah senang sekali. Setelah sekian waktu rambutnya sudah mulai bagus, teman-temannya tanya, loh sudah sembuh kamu? Gimana ceritanya? Pak Obaja jawabnya, oh aku ke dokter itu minum obat itu. Bukan ngomong Yesus menyembuhkan, tapi ngomongnya dokter itu. Minum obat itu.
Sudah tahu nggak, hari ini dia ngomong gitu. Malamnya tidur, besok paginya rontok semuanya. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajarkan kepada dia arti mengikut Yesus yang sesungguhnya itu covenant. Dan Tuhan gak mau Pak Obaja breaking the covenant. Tuhan gak mau Pak Obaja melanggar covenant itu. Kenapa kok ada orang-orang yang dalam hidupnya firman Tuhan itu begitu nyata. Tapi ada sebagian orang Kristen yang kayaknya firman Tuhan, janji Tuhan itu kayak janji mulu-mulu yang gak pernah terjadi. Bedanya covenant. Ayatnya sama, perjanjiannya sama. Tetapi kalau kita ikut masuk dalam covenant dan kalau kita di luar covenant, pasti berbeda. Itu Pak Obaja. Sampai hari ini dia minta ampun sama Tuhan dan dia mengiring Yesus sampai hari ini. Dan Tuhan genapkan setiap janjinya. Saya juga sama. Saya sudah anak pendeta sih waktu itu. Tapi saya punya cita-cita. Saya mau jadi businessman, pengusaha. Karena di latar belakang keluarga kami kan pengusaha sebenarnya. Ya. Tapi Tuhan ngomong sama saya waktu itu, aku panggil kamu melayani. Jadi hambaku. Buat saya dan buat keluarga saya pada waktu itu, yang namanya jadi pendeta, itu orang kasihan. Itu orang yang sudah jadi pengusaha gagal, jadi ini nggak bisa, itu nggak bisa, semuanya akhirnya jadi pendeta. Jadi ketika saya dipanggil Tuhan jadi pendeta, keluarga saya tuh ngomong, Jonathan, apa nggak sayang? Kamu punya potensi, ngapain kamu jadi pendeta? Kamu kan bisa bisnis dan macam-macam. Waktu itu Tuhan panggil saya jadi pendeta. Tapi di situ saya buat covenant sama Tuhan. Tuhan, aku ikuti panggilanmu. Aku berikan hidupku untuk melayanimu. Dan saudara harus tahu pada waktu itu dalam benak saya, benar-benar saya jadi pendeta itu sudah siap untuk menderita buat Yesus. Hidup susah, hidup miskin. Itu yang ada dalam benak saya waktu itu. Karena saya belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam hati saya pokok saya cinta Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau memberikan yang terbaik, saya mau menggenapi rencananya dalam hidup saya. Tapi dalam keterbatasan pemahaman saya, hati saya benar di hadapan Tuhan. Saya mau menggenapi rencananya, ngikuti panggilannya. Ternyata Matius 6 ayat 33. Tetap saja dia genapkan dalam hidup saya. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Saudaraku, saya berdoa setiap janji firman-Nya itu terjadi dalam hidupmu secara real. Sehingga engkau tuh dalam ikut Yesus bisa ngomong, Tuhanku itu hidup. Tuhanku itu nyata. Kamu ayo ikut Yesusku. Ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena ikut Yesus itu bukan sekedar, oh ya jadi orang Kristen, oh ya sekedar nanti berubah agamanya jadi Kristen. No. Anda ikut Yesus itu adalah tiket Anda bisa masuk dalam covenant-nya sama Yesus. Dan itu Anda akan mengalami setiap janjinya, setiap rencananya yang terbaik tergenapi dalam hidup kita. Itu adalah akses masuk dalam kehidupan yang luar biasa. Berjalan bersama dengan Yesus. Anda mau itu? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya pada firman-Mu. Kita angkat dua tangan kita. Mari angkat dua tangan dan katakan, amin. Sekali lagi, mari katakan, aku percaya. Pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku, tetap setia pada perjanjian-Mu.
jadikanku hamba ini. Sekali lagi aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikanku hamba milik-Mu. Mari persiapkan roti dan anggur saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tahukah saudara, meterai dari covenant sama Tuhan adalah tubuh dan darahnya sendiri. Kalau Anda buat covenant dalam pernikahan, di catatan sipil, saudara menyatakan secara lisan, juga Anda teken. Benar apa tidak? Saudara kasih teken, tanda tangan itu. Anda buat perjanjian jual beli aset, Anda teken itu. Tapi Yesus, covenantku tidak akan berubah. Dan buktinya, tubuhnya, darahnya, dia kasih buat saudara dan saya. Jadi yang akan kita lakukan ini enggak sembarangan. Yang Anda akan terima, tubuh Kristus. Dan darah Kristus yang jadi jaminan perjanjiannya sempurna. Angkat roti itu di tangan kanan saudara. Malam itu, dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang sekarang sedang kita lakukan adalah kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Yang percaya dengan iman kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan itu. Cawan yang berisi anggur itu. Kemudian ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah engkau percaya yang saudara angkat dengan iman? Kita katakan, inilah darah Kristus. Apakah Anda percaya melalui darah Kristus kita terima pengampunan dosa kita? Kebenarannya diberikan di dalam hidup kita. Apakah Anda percaya melalui darah Kristus kutuk itu dipatahkan? Itu bagian dari covenant. Kutuk kecelakaan, kutuk kemiskinan, kutuk keturunan dipatahkan dalam hidup saudara. Dan digantikan dengan blessing. Digantikan dengan berkat-berkat ilahi. Berkat-berkat hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Oleh kuasa darah Kristus. Yesus kalau covenant gak main-main. Tubuhnya sampai titik darah terakhir dia kasih saudara. Dia kasih. Apakah Anda percaya melalui kuasa darah Kristus? Alkitab mencatat oleh bilur-bilurnya. Oleh bilur-bilurnya. Sakit penyakitmu disembuhkan. Iman yang kayak gitu yang Tuhan mau. Bukan iman coba-coba. Iman yang percaya firman Allah ya dan amin. Anda yang percaya dan mau masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan itu. Kalau sudah angkat dua tangan saudara, mari berdoa, sembah Dia. Katakan, hidupku milik-Mu ya Yesus. Hidupku milik-Mu. Aku milik-Mu. Aku mau mengiring Yesus. Aku mau melayani Yesus.
Aku mau mengikuti Yesus. Hidupku milikmu. Aku mau covenant sama Yesus. Aku mau masuk dalam perjanjian, dalam covenant bersama Yesus. Oh, pegang tangan-tangan ini ya Tuhan. Pegang tangan-tangan ini. Tuntun setiap langkah hidup kami. Kami jalan dengan real bersama Yesus. Bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Jesus. Haleluya. Ralawasya, ralawasya, ralawasya. Oh, ralawasya, ralawasya. Jesus, Jesus. Haleluya. Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saudara cari kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan Allah. Itu covenant saudara. Itu bukan kalau sempat, kalau mau, kalau hati saya pas enak. No. Itu covenant. Selamatkan jiwa itu covenant. Bersaksi, jadi saksi Kristus itu covenant. Buat saya yang saya lakukan sama Tuhan itu covenant, bukan nyoba. Doa puasa itu bukan saya nyoba doa puasa ya, nanti kuatnya sampai gimana ya. No, itu sebuah covenant. Buat saya itu kayak gitu, covenant karena saya tahu hukum covenant ini. Saya tahu Alkitab kita itu adalah perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi ketika saya doa puasa saya itu covenant. Saya ibadah itu covenant. Bukan ketika sempat, ketika bisa, gak ada acara lain. Itu covenant, saya sama Tuhan. Gak urusan orang lain gimana, itu covenant antara saya dengan Tuhan. Hari ini saya tantang saudara, siapa di sini yang mau masuk di dalam covenant kerajaan Allah ini? Siapa di sini yang mau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengutamakan kerajaan Allah terlebih dahulu. Aku mau berjuang untuk jadi saksi Kristus. Aku mau Tuhan pakai untuk selamatkan jiwa-jiwa tahun ini Tuhan. Aku mau bawa 12 jiwa. Ayo masing-masing doa saudara. Doa, masing-masing komitmen buat deal sama Tuhan. Buat agreement, masuk dalam perjanjian. Aku mau Tuhan pakai hidupku melayani Tuhan. Pakai waktuku, pakai tenagaku, pakai talentaku untuk melayani Tuhan. Aku mau mulai hari ini beribadah itu covenant. Melayani itu covenant. Aku mau Tuhan. Aku mau mengiring Yesus. Aku mau jadi saksi Kristus. Aku mau covenant sama Tuhan. Oh, ralapasya, ralapakasya. Sikiralapasya. Aku mau jalan sama Yesus. Aku mau jalan lebih dalam, lebih sungguh, lebih komit bersama dengan Yesus. Aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Oh, ralapasya, ralapakasya. Sikiralapasya, ralapasya. Oh, ralapasya, ralapasya, ratakapasya. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku, tetap setia pada perjanjian. Jadikanku hamba. Bersama drum saja, mari katakan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikanku hamba milik-Mu. Yang terakhir, yang terbaik. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku, tetap setia pada perjanjian. Jadikanku hamba milik-Mu, tetap setia
pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya katakan bersama-sama. Amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Satu pengumuman saja. Tanggal 18 Februari di tempat ini, hari Sabtu itu jam 6 sore. Ya, kita akan ada special event yaitu Valentine. Ya, kita akan merayakan hari Sabtunya dan saya percaya kasih yang dari Tuhan akan memenuhi hati kita. Sukacitanya akan melimpah bersama-sama dengan kita. Saya dan Pastor Nita akan ada bersama-sama melayani saudara. Dan dimeriahkan juga dengan konser musik, NDC Worship. Dan juga tentunya KA Worship saudaraku. Kita akan celebrate bersama-sama karena kasihnya terlebih besar dalam hidup kita. Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Studi dan pekerjaan saudara diberkati. Amin. Kesehatan dan masa depanmu diberkati. Pertumbuhan rohani dan pelayanan saudara diberkati. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.